status mahasiswa Mas Roy Suryo yang seharusnya pada Mei 2023 sudah drop out, itu sekarang semakin panjang ya. Karena kita menunggu keputusan dari Universitas Negeri Jakarta sendiri, keputusan yang formal dari rektor, ataukah keputusan dari Kemendikti Saintek. Sebelum ke sana, ini masyarakat sudah banyak ya, sudah mulai menggugat untuk mencabut gelar doktor Mas Roy Suryo. Waduh, gimana nih Pak Roy? Akademiknya dipertanyakan nih. Nah, jadi guys, di sini adalah Dr. Richard ya, profesor. Di situ mempertanyakan gelar Dr. Suryo, dan juga gelar Dr. Suryo ini memang belum dicabut ya. Namun di sini status dari akademiknya sedang didesak untuk dievaluasi. Jadi di situ terdapat sebuah desakan pencabutan dan juga laporan resmi dari sejumlah pihak kepada instansi terkait. Mungkin khususnya ke UNJ begitu. Nah, detail polemik gelar doktor dilaporkan adanya dugaan plagiarisme. Jadi, disertasi S3 Roy Suryo dilaporkan ke Kementerian Pendidikan Tinggi. Karena di situ ada sebuah kesamaan terkait dengan disertasinya itu. Oleh siapa dilaporkan? Oleh elemen masyarakat yang menduga adanya tingkat kemiripan tinggi pada isi karya ilmiah. Jadi disertasi itu adalah karya ilmiah tingkat tinggi, ya program doktor S3 seperti itu. Nah, yang pertama yang dilaporkan itu adalah status akademik. Pelapor dari kelompok relawan seperti Ketua Umum Gibranisti. Di sini dengan tegas mempertanyakan proses kuliah Roy Suryo di Universitas Negeri Jakarta atau UNJ. Karena di situ dinilai cacat akademik. Akibat apa? Akibat bersamaan dengan masa penahanan hukum yang dijalaninya dulu. Nah, lalu bagaimana tanggapan daripada Roy Suryo? Ya, di sini kan Roy Suryo memang telah membantah tudingan tersebut. Beliau menegaskan bahwa ijazah dan juga gelar doktornya itu sah dengan predikat yang sangat memuaskan. Begitulah ya kata Pak Roy Suryo. Luar biasa. Juga Pak Roy Suryo juga menyatakan siap menghadapi proses hukum maupun pelaporan yang ditayangkan atau yang dilayangkan maksudnya terhadap dirinya. Wah, seru juga nih ya guys. Jadi ternyata Roy Suryo yang mendesak Pak Jokowi untuk memperlihatkan ijazahnya, lah dia juga kok begitu S3-nya itu kan, disertasinya bermasalah. Parah memang ya. Kita simak video dari Profesor Dr. Richard ini. Keren nih teman-teman. Jangan lupa like, komentar, dan subscribe juga ya channel Dr. Richard atau apa channel ini nih. Nah ini ya, Panggung Ijazah. Subscribe, like, dan silahkan berkomentar. Kita sama-sama viralkan kasus ini ya kan, agar negara ini tidak sampai gaduh lagi terkait dengan bagaimana Roy Suryo CS, Dr. Tiva, dan yang lainnya itu selalu saja mempertanyakan ijazah Pak Jokowi, tapi dengan nada-nada yang mungkin terdengar tidak baik juga di telinga masyarakat ya. Guys, ini Dr. Richard, keren ya. Pendidikan adalah kunci utama dari peradaban sebuah bangsa atau suatu negara. Di berbagai negara yang maju, itu terlihat dari pendidikannya. Oleh karena itu, channel ini mengajak terus. Panggung Ijazah adalah channel yang mengedukasi bagaimana peradaban Indonesia untuk bisa maju. Kembali ke topik terkait apa yang kami rekomendasikan dari hasil penelitian kami mengenai status mahasiswa Mas Roy Suryo yang seharusnya pada Mei 2023 sudah drop out, itu sekarang semakin panjang ya. Karena kita menunggu keputusan dari Universitas Negeri Jakarta sendiri, keputusan yang formal dari rektor, ataukah keputusan dari Kemendikti Saintek. Sebelum ke sana, ini masyarakat
sudah banyak ya, sudah mulai menggugat untuk mencabut gelar Dr. Mas Roy Suryo dari Universitas Negeri Jakarta karena seperti yang kami rekomendasikan itu. Jadi masyarakat meneruskan bahwa Mas Roy Suryo Mei 2023 berdasarkan surat ataupun keputusan atau peraturan Rektor Universitas Negeri Jakarta tahun 2022, Junto tahun 2020, Junto tahun 2018 itu menyatakan setiap mahasiswa Universitas Negeri Jakarta gugur atau drop out apabila mahasiswa tersebut terkena pidana yang berkekuatan hukum tetap dari peradilan. Nah, 2023 bulan Mei, Mahkamah Agung menolak banding Mas Roy Suryo sehingga inkrah secara hukum. Oleh karena itu, Mei 2023, Mas Roy Suryo selayaknya gugur sebagai mahasiswa atau drop out. Sehingga tahapan selanjutnya itu tidak sah kalau kita berbasis daripada peraturan tersebut. Nah, para advokat ini ada salah satu grup ataupun kelompok atau elemen dari gabungan beberapa advokat sudah menyampaikan surat resmi ke Universitas Negeri Jakarta agar dalam 10 hari ke depan itu segera mencabut gelar doktor daripada Mas Roy Suryo. Kalau itu memang sudah bukan skop kami sebagai peneliti. Kami hanya memberikan rekomendasi dari hasil penelitian memang benar adanya peraturan rektor tersebut dilanggar atau tidak diterapkan kepada Mas Roy Suryo. Apakah karena khusus atau apa? Ternyata ketika kami audiensi, memang mereka tidak ditembuskan oleh Prodi. Itu pernyataan dari Direktur Pascasarjana. Sebenarnya sudah dibahas oleh Mas Roy Suryo dengan Prodinya saat itu. Nah, pertanyaannya adalah kenapa tidak dilanjutkan pembahasan tersebut, diskresi ataupun keputusan dari rektor, seharusnya ini sudah DO. Kenapa didiamkan? Apakah disembunyikan? Itu nanti inspektorat daripada Kemendikti Saintek yang akan menelusurinya dan juga pihak internal UNJ pasti menelusurinya dan kita tunggu keputusannya. Karena memang komunikasi terakhir dengan kami adalah sedang dalam proses, kita tunggu. Dan desakan dari masyarakat itu adalah hak dari masyarakat. Terutama tadi ada sekelompok advokat yang menggugat. Nah, apa gugatan mereka? Mari. Himpunan Pejuang Pembela Korban Mafia Hukum dan Ketidakadilan, Perkomhan. Wow, luar biasa ini pimpinan pusatnya langsung guys ya. Ini sudah diterima UNJ guys ya. Ini adalah cap UNJ. Jadi surat ini sudah diserahkan kepada UNJ dan ini adalah salinannya. Oke, buat yang kepada yang terhormat Rektor UNJ Rawamangun ya. Jadi perihalnya apa? Perihalnya adalah keberatan atas terbitnya ijazah nomor Nina 6 sekian tanggal 31 Januari 2024 atas nama KRMT Roy Suryo Noto Diprojo. Ya, jadi memang ijazahnya Mas Roy Suryo itu udah dicetak sejak 2024 tapi tidak diambil Mas Roy karena memang punya masalah gitu. Dia bilang, oh biasa aja itu, nggak ada yang biasa. Emang lo kuliah kalau nggak ambil ijazah buat apa coba? Memang ada masalah gitu ya. Masalah diantaranya adalah problem-problem administrasi. Oke, dengan hormat ya kita bacakan. Yang bertanda tangan di bawah ini Prianto SHMH selaku Ketua Umum Perhimpunan Pejuang Pembela Korban Mafia Hukum dan Ketidakadilan Perkomhan, beralamat di jalan sekian, anggap dibacakan, dengan ini menyampaikan keberatan atas terbitnya ijazah dengan nomor sekian, tanggal 31 Januari atas nama KRMT Roy Suryo Noto Diprojo berdasarkan alasan sebagai berikut. 1. Bahwa dalam rangka melindungi kepentingan umum, menegakkan keadilan, menjaga kredibilitas dan kepercayaan publik terhadap institusi pendidikan, Perkomhan
sebagai organisasi perhimpunan masyarakat yang peduli terhadap penegakan hukum mempunyai hak dan kepentingan untuk menyampaikan keberatan atas terbitnya ijazah yang bertentangan dengan Peraturan Rektor Universitas Negeri Jakarta nomor 13 tahun 2020 Junto nomor 5 tahun 2022 tentang Peraturan Akademik Universitas Negeri Jakarta. Jadi dia tentang Peraturan Akademik Universitas Negeri Jakarta, tapi ada bab khusus bicara tentang status mahasiswa. Bahwa pada tanggal 15 Juli 2026 melalui siaran Kompas TV Live, Roy Suryo di hadapan publik telah menunjukkan ijazah doktor yang diterbitkan oleh Universitas Negeri Jakarta. Berdasarkan ijazah yang diperlihatkan, Roy Suryo telah menyelesaikan program doktor pada program studi ilmu manajemen dan telah menerima ijazah dengan nomor sekian tanggal 31 Januari 2024 atas nama KRMT Roy Suryo Noto Diprojo. Bahwa Peraturan Rektor Universitas Negeri Jakarta nomor 13 tahun 2020 Junto Peraturan Rektor nomor 5 2022 tentang peraturan akademik mengatur status mahasiswa. Ini ada bab khusus tentang status mahasiswa UNJ gugur karena melakukan tindak pidana yang telah memperoleh putusan hukum yang tetap yang dikeluarkan oleh lembaga peradilan. Jadi ini ya, itu kemarin tuh pendukungnya Roy Suryo yang mau ingin ngajak debat gue, tapi dia salah baca peraturan rektor. Dia baca nomor 10 tahun 2019 tentang pencabutan gelar. Itu nggak nyambung. Baru bilang orang otaknya kosong gitu. Itu kan sayang sekali ya. Dan saya dianggap pengecut, tidak mau debat. Bukan, kasihan nanti. Sudah salah, nyaring bunyinya kan kasihan gitu. Cuma kan bagi mereka tetap itu benar. Tapi sih bukan itu. Aku laporin bukan dalam konteks debatnya, tapi ada kata-kata yang nggak baik. Itu tinggal ditunggu aja proses hukumnya. Nah oke, kita lanjut. Bahwa melalui media Kompas TV tertanggal 15 Juli 2026, ya, Roy Suryo menjelaskan telah menempuh kuliah program doktor terhitung mulai tahun 2016, kemudian cuti dan aktif kembali tahun 2020 dan lulus tahun 2024. Ini juga masalah lain gitu. Jadi masuk 2016 langsung cuti, baru kemudian aktif 2020. Itu hebat juga, itu cuti sampai 4 tahun. Bisa juga ya kampus bikin seperti itu. Lu nggak boleh, cuti itu 6 bulan aja paling tinggi. Oke guys, sebelum kita lanjut, aku mau kasih tahu ya, Roy Suryo itu memang dia membawa ijazahnya. Baru dia ambil gitu, baru dia ambil di tanggal 15 Juli itu dan percaya diri sekali memberikan penjelasan kepada publik. Bahwa berdasarkan putusan Pengadilan Negeri Jakarta Barat nomor sekian-sekian, putusan Pengadilan Tinggi Jakarta nomor sekian-sekian, putusan Mahkamah Agung nomor sekian-sekian yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap, Roy Suryo dijatuhi pidana penjara 9 bulan. Jadi Roy Suryo melakukan tindak pidana itu, kemudian selain putus di di Pengadilan Negeri Jakarta Barat, itu dia banding lagi, dia proses ke Pengadilan Tinggi, ditolak lagi, dibawa lagi ke Mahkamah Agung, ditolak lagi. Intinya tetap ingkrah ya, ingkrah dengan penjara 9 bulan gitu. Artinya dia dipidana gitu. Mau dia ditahan di rumah tahanan kayak di mana kayak, intinya dia tetap ditahan ya. Nah, bahwa atas dasar putusan pidana tersebut di atas, berdasarkan Peraturan Rektor Universitas Negeri Jakarta nomor 13 Junto 5 2022 tentang Peraturan Akademik Universitas Negeri Jakarta berkaitan dengan pasal yang mengatur status mahasiswa UNJ gugur. Seharusnya Roy Suryo sebagai mahasiswa program doktor pada program studi ilmu manajemen Universitas Negeri Jakarta dikeluarkan, dengan kata lain dikenai sanksi drop out atau DO dari UNJ. Bahwa ternyata UNJ tidak menjalankan Peraturan Rektor nomor 13 Junto 5 2022, meskipun Roy Suryo telah dijatuhi hukuman pidana, Roy Suryo tidak dikeluarkan tetapi tetap tercatat sebagai mahasiswa aktif terhitung tahun 2020 ya, tahun 2020 sampai dengan tahun 2024, dan telah menerima ijazah doktor pada bulan Juli 2026 kan gitu. Jadi dia baru ambil ijazahnya di 2026. Bahwa atas dasar peraturan rektor tersebut di atas, kami perhimpunan masyarakat yang berbadan hukum ya, yang peduli terhadap penegakan hukum dan keadilan, keberatan atas terbitnya ijazah KRMT Roy Suryo Noto Diprojo yang telah diperlihatkan ke ruang publik
dan menuntut Rektor Universitas Negeri Jakarta membatalkan ijazah nomor sekian tanggal 31 Januari 2024 atas nama KRMT Roy Suryo Noto Diprojo dalam waktu 10 hari sejak diterimanya surat ini. Demikian surat ini disampaikan atas perhatiannya. Kami ucapkan terima kasih. Hormat kami Ketua Umum Perkomham Pak Prianto SHMH. Ini senior ya guys. Jadi artinya yang terjadi sama Mas Roy Suryo hari ini adalah beliau harus dengan ikhlas menerima konsekuensi hukum kalau kemudian rektor menimbang berdasarkan bla 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 akhirnya harus mencabut gelar Dr. Roy Suryo, dengan kata lain menarik kembali ijazah yang diberikan kepada Roy Suryo. Begitu guys. Nah sekali lagi teman-teman, kita dukung gerakan ini. Ini bukan gerakan Bill, no. Ini bukan gerakan pendukung Pak Jokowi, bukan. Ini gerakan moral, gerakan peduli terhadap pendidikan, gerakan rakyat yang seharusnya tidak boleh dicederai. Walaupun kalian pendukung Roy Suryo, ada yang bilang ini Termul lagi cari jabatannya, ini Termul lagi cari panggungnya, ini Termul, terserah kalian mau bilang apapun, hinaan seperti apapun itu tidak akan menyulutkan bahwa ada sejarah kelam dari seorang Roy Suryo gitu. Silahkan kalian mau bilang mengalihkan isu, apa sih mau dialihkan isu? Pak Jokowi sudah disidang kok. Buat apa kita mau mengalihkan isu? Malah ya. Ini kalau kita hitungan politis. Pak Jokowi hitungannya rugi kalau seandainya kita membicarakan tentang isu ijazahnya Roy Suryo. Kenapa? Karena secara popularitas di media sosial Pak Jokowi akan redup, yang akan muncul Roy Suryo terus. Itu kalau bicara politik. Tapi apakah kemudian kita akan terjebak dengan asumsi-asumsi orang? No. Sama dengan kalian bilang, Bill ini dia udah laporkan Roy Suryo, apa sih Rismon tapi nggak jelas. Kembali ke Roy Suryo, sorry guys ya, Rismon itu sudah kita laporkan. Kalaupun terjadi keterlambatan, ya itu soal penyelidikan, itu bukan urusan saya lagi. Yang penting saya monitor gitu, itu yang paling utama. Nah ya, soal Roy Suryo ini, apapun yang kalian akan sampaikan, tetap kita tidak boleh tutup mata terhadap orang yang sudah membuat gaduh di negeri ini, meyakinkan kita semua bahwa Pak Jokowi pemilik ijazah palsu, ternyata dia yang bermasalah. Jadi nggak perlu dia jadi pejabat publik, nggak perlu dia menjadi siapapun, selama dia sudah menjadi orang yang tersohor, kemudian berlagak seperti pahlawan, padahal dia punya kejahatan yang sangat relevan dengan apa yang sedang dia perjuangkan. Jadi dia perjuangkan kan ijazahnya Pak Jokowi palsu. Tapi dia punya kejahatan, ya, bukan cuma palsu loh dia tuduh Pak Jokowi itu. Bahkan mereka menuduh Pak Jokowi itu harusnya sarjana muda, Pak Jokowi itu seharusnya tidak lulus, Pak Jokowi itu tidak pernah masuk di UGM, pokoknya banyak lah kemarahan-kemarahan dan fitnah-fitnah mereka kepada Pak Jokowi dalam konteks UGM. Karena mereka berjuang hal itu, maka sangat relevan ketika kita temukan ada pelanggaran yang hampir-hampir mirip, sangat relevan dengan yang mereka perjuangkan terhadap orang lain, menuduh orang lain. Nah, begitu mereka punya kesalahan yang sama, yaitu kejahatan secara akademik, maka orang-orang seperti ini tidak boleh kita biarkan. Mau politis atau tidak, kita tidak boleh tutup mata terhadap orang yang berlagak menjadi pahlawan, padahal dialah adalah maling yang sesungguhnya.